Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Asesor dimanapun berada, perkenalkan saya Irbi Ashim SKM MKes dengan NIDN 0725068805, NUPTK 49577666713112 dengan jabatan fungsional asisten ahli. Saya merupakan salah satu dosen di Home Base D3 Farmasi Universitas PGRI Sumeneb sejak tahun 2020. Spesialisasi mengajar saya pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan Metodologi Penelitian. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek, yaitu Pernyataan Diri Dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran, yaitu pada salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan metode pengajaran yang saya gunakan, yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Teori merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah F48401062T yang memiliki bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Materi perkuliahan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Teori yang saya berikan kepada mahasiswa dengan jumlah pertemuan 16 kali, yang terdiri dari 14 kali pertemuan secara langsung, 1 pertemuan UTS, dan 1 lagi pertemuan UAS. Deskripsi mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Teori membahas konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan yang relevan dengan kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Pembelajaran diarahkan pada pemahaman determinan kesehatan, epidemiologi kesehatan, pencegahan penyakit, perilaku kesehatan, KIE, serta perancangan pesan atau media promosi kesehatan. Mata kuliah ini menekankan prinsip promotif preventif, penggunaan obat rasional, dagu sibu, gema cermat, dan pemberdayaan masyarakat secara etis dan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL Sikap, CPL Pengetahuan, CPL Keterampilan Umum, dan CPL Keterampilan Khusus yang bisa dilihat pada layar. Adapun CPMK mata kuliah yaitu CPMK 1 menjelaskan konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat, ruang lingkup, fungsi dan peran tenaga kefarmasian dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. CPMK 2 menganalisis determinan kesehatan, faktor risiko, dan masalah kesehatan masyarakat berdasarkan data sederhana. CPMK 3 menjelaskan epidemiologi dasar, tingkat pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, gizi kesehatan masyarakat, dan sistem kesehatan nasional dalam konteks pelayanan kefarmasian. CPMK 4 menjelaskan konsep promosi kesehatan, perilaku kesehatan, komunikasi kesehatan, dan edukasi masyarakat. CPMK 5 merancang pesan, media, dan strategi promosi kesehatan sederhana terkait penggunaan obat rasional, pencegahan penyakit, dan perilaku hidup sehat. CPMK 6 menunjukkan sikap etis, komunikatif, peduli, dan bertanggung jawab dalam diskusi, tugas, dan presentasi edukasi promosi kesehatan. Sedangkan bahan kajian pada materi pembelajaran yaitu dimulai dari perkenalan kontrak perkuliahan, kemudian konsep dasar IKM dan konsep sehat sakit, determinan kesehatan, epidemiologi dasar, pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan,
K3 dan gizi kesehatan masyarakat, administrasi dan kebijakan kesehatan, sistem kesehatan nasional, promosi kesehatan, teori perilaku kesehatan, komunikasi, informasi dan edukasi, penyusunan pesan, media promosi kesehatan, penggunaan obat rasional, dagu sibu dan gema cermat. Terakhir adalah presentasi proyek promosi kesehatan. Adapun pustaka, kajian pustaka atau materi yang dikaji dalam mata kuliah ini ada dua sumber utama, yaitu konsep dasar promosi kesehatan, book chapter yang salah satu penulisnya adalah saya. Kemudian bukunya Niko S. Kalangi tentang kebudayaan dan kesehatan, yang juga merupakan buku favorit saya, dan berbagai sumber dari referensi lain yang berasal dari buku, artikel maupun hasil penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik perkuliahan mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Teori. Yang pertama yaitu delivery. Delivery ini bertujuan bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan maupun tugas dari dosen kepada mahasiswa. Sebelum saya menyampaikan materi, saya membuat RPS dan modul ajar yang digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan di mata kuliah Ilmu Kesehatan dan Promosi Kesehatan Teori ini ada berbagai metode, yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, case based learning, project based learning, simulasi, kuis atau presentasi sesuai karakter mata kuliah di setiap pertemuan. Metode pembelajaran yang kedua adalah interaction. Bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan, saya menggunakan model secara langsung agar mahasiswa bisa berinteraksi secara kondusif dalam pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran, mahasiswa merasa senang menerima mata kuliah dan juga bisa bertanya secara langsung, sehingga mahasiswa bisa berpikir kritis dalam setiap pekannya dalam memperoleh materi perkuliahan. Selanjutnya, saya juga akan memberikan feedback tugas baik individu maupun kelompok, studi kasus, dan analisis masalah kesehatan masyarakat yang digunakan dalam pembelajaran di kelas, sehingga mereka bisa mempelajari apa kekurangan dan kelebihan dari tugas yang telah dikerjakan. Metode yang terakhir yaitu assessment. Bagaimana cara saya menilai mahasiswa? Di awal perkuliahan, saya juga sudah menyampaikan kontrak perkuliahan yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa, di mana salah satu isi kontrak perkuliahan adalah assessment. Sistem penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas terdiri dari 8 komponen. Yang pertama, partisipasi, etika akademik, dan diskusi kelas dengan bobot 10%. 2. Kuis dan tes formatif dengan bobot 15%. 3. Tugas individu atau kelompok dengan bobot 15%. 4. Studi kasus dan analisis masalah kesehatan masyarakat dengan bobot 15%. 5. Produk pesan dan media promosi kesehatan dengan bobot 10%. 6. Presentasi proyek promosi kesehatan dan refleksi sikap profesional dengan bobot 10%. 7. UTS dengan bobot 15%. 8. UAS dengan bobot 10%. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui dan bisa membuat strategi dalam pembelajaran dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan menayangkan cuplikan video pembelajaran salah satu materi pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Teori di semester 2 ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Selamat pagi. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke, baik. Pada hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Teori. Mata kuliah ini sudah memasuki pertemuan ke-10 ya. Sebelum kita berdiskusi di materi ke-10 ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah semuanya, sebelum kita ke materi ke-10, alangkah baiknya kita mengingat kembali pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya saya membahas tentang konsep, prinsip, sasaran, dan strategi promosi kesehatan. Nah, jadi untuk mengingat kembali, saya ingin bertanya, apa itu promosi kesehatan? Siapa yang tanya? Oh, oke, silahkan, Dita. Promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan individu dan masyarakat meningkatkan kontrol terhadap faktor yang mempengaruhi kesehatan. Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan dulu buat Dita. Ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah proses ya, tadi kan Dita jelaskan proses. Di situ promosi kesehatan adalah proses. Jadi kita harus paham dulu faktor yang menyebabkan individu atau masyarakat itu berperilaku sehat. Oke. Kemudian yang kedua, untuk mengingat pertemuan sebelumnya, saya akan bertanya lagi tentang sasaran promosi kesehatan. Apa itu sasaran promosi kesehatan? Siapa saja yang masuk dalam sasaran promosi kesehatan? Coba Dimas. Sasarannya dapat berupa individu, Pak. Ya. Keluarga, kelompok khusus, sekolah, tempat kerja, komunitas, ataupun pemangku kebijakan. Nah, oke ya. Jadi kalau kita ngomongin sasaran promosi kesehatan, jadi itu ada sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Ya. Nah, pasti kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya. Sasaran primer itu terdiri dari individu, masyarakat, ya. Kalau sasaran sekunder ada siapa? Ada kader kesehatan, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, itu masuk di sasaran sekunder. Kalau sasaran tersier ada pemangku kebijakan. Nah, sekarang saya tanya lagi ke Dimas. Siapa pemangku kebijakan di situ? Untuk di tingkat desa ada kepala desa, Pak. Di tingkat desa ada kepala desa. Oke. Untuk di tingkat kabupaten ada bupati. Oke, kalau di tingkat kabupaten ada bupati. Oke, jawabannya benar. Tepuk sekali. Tepuk tangan dulu buat Dimas. Oke. Nah, jadi pertemuan sebelumnya itu ada kaitannya dengan pertemuan ke-10 ini ya. Ada kaitannya. Nah, sekarang kita langsung bahas ke pertemuan ke-10. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas materi tentang teori perilaku kesehatan dan kerangka kerja Lawrence Green. Nah, di mana pertemuan ini berfokus pada cara memahami alasan seseorang berperilaku sehat atau sakit, lalu menghubungkannya dengan intervensi promosi kesehatan khususnya di bidang kefarmasian, ya. Jadi itu. Next. Nah, jadi fokus kuliah kita pada materi 10 ini, kita menganalisis faktor perilaku dan merancang intervensi promosi kesehatan, ya, di mana capaiannya adalah outcome yang harus dicapai adalah mahasiswa tidak hanya menghafal definisi, ya, tetapi mampu memetakan penyebab perilaku dan memilih intervensi promosi kesehatan yang tepat. Nah, itu adalah capaiannya. Nah, kalau kita ngomongin memetakan penyebab perilaku, ya, dan memilih intervensi yang tepat, ya. Nah,
Jadi di situ sebelum kita ke intervensi, kita harus paham dulu, kita harus memetakan dulu yang namanya apa? Penyebab perilaku yang terdiri dari faktor predisposisi, pemungkin dan penguat. Ya, jadi ada 3 faktor. Ya, 3 faktor penyebab seseorang berperilaku. Ya, faktor predisposisi, pemungkin dan penguat. Jadi itu. Dan kalian juga nanti harus memilih intervensi yang tepat dari faktor-faktor yang sudah ditemukan tadi. Oke, next. Nah, mengapa teori perilaku itu penting? Mengapa teori perilaku diperlukan? Ya. Jadi, perilaku kesehatan itu jarang terjadi karena satu faktor, ya. Alasannya adalah yang pertama, edukasi kesehatan itu sering gagal bila hanya bersifat nasihat. Kemudian yang kedua, perilaku itu dibentuk oleh bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi ada pengetahuan, akses, fasilitas, biaya, norma dan dukungan sosial. Dan yang ketiga, kenapa teori perilaku itu diperlukan? Yang ketiga adalah teori perilaku membantu memilih strategi promosi kesehatan yang paling sesuai dengan kehendak masyarakat. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, saya ingin bertanya dulu. Coba sebutkan contoh perilaku sehat yang sulit dirubah. Coba siapa? Oke, silahkan Via. Seperti cuci tangan pakai sabun. Oke. Kalau di bidang kefarmasian? Kalau di bidang kefarmasian kayak minum obat secara teratur. Nah, oke ya. Jadi itu adalah salah satu perilaku yang sulit dirubah. Jawabannya benar. Tepuk tangan dulu buat Via. Nah, jadi kita harus paham dulu ya faktor dominan yang menentukan orang itu berperilaku. Contohnya tadi perilaku yang sulit dirubah. Setelah kita paham faktor dominannya kenapa, baru kita memilih apa? Intervensi yang relevan sesuai dengan apa? Kehendak masyarakat supaya bisa dirubah perilakunya. Kemudian juga kita harus dukung perubahan perilaku itu, ya. Oke. Next. Kemudian konsep promosi kesehatan. Nah, konsep promosi kesehatan ini adalah tindakan individu atau kelompok yang berkaitan dengan pemeliharaan, peningkatan, dan pemulihan. Nah, jadi kalau kita bahas pemeliharaan, nah di sini adalah menjaga kondisi sehat. Kemudian kalau kita bahas mengenai peningkatan, itu adalah membangun kebiasaan sehat. Kita harus bisa membedakannya. Kalau kita bahas mengenai pemulihan, itu adalah mendukung proses sembuh. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ketiga-tiganya. Pemeliharaan, peningkatan, dan pemulihan. Nah, jadi perilaku kesehatan itu sebagai tindakan nyata ya. Bukan hanya pengetahuan, harus ada tindakan nyata di situ. Baik itu pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan. Oke, next. Nah, perubahan perilaku ini membutuhkan pemahaman konteks sasaran atau faktor pembentuk perilaku. Nah, ya. Tadi kan sudah dijelaskan ada faktor predisposisi, pemungkin, dan penguat. Nah, jadi kita harus paham mulai dari pendekatan informatif sampai ke pendekatan perilaku. Atau dari pendekatan informatif ke pendekatan diagnosis perilaku. Ya, bukan hanya pengetahuan saja. Ya, jadi dari informatif, kemudian juga kemampuan akses juga harus ada, dukungan sosial sampai ke diagnosis perilakunya. Ya. Jadi pertanyaan kuncinya adalah apa yang membuat sasaran itu mau berubah? Itu yang pertama. Yang kedua,
Apa yang membuat sasaran mampu berubah? Nah, kalau ngomongin mampu berarti di situ ada akses, ya, ada biaya yang terjangkau dan lain sebagainya. Kemudian siapa atau apa yang memperkuat perilaku baru? Ada dukungan di situ, ya, dari teman maupun dari keluarga. Oke, next. Nah, ini adalah kerangka kerja Lawrence Green, ya. Jadi ada 9 fase, 9 diagnosis yang terbagi dalam presip dan prosip. Nah, untuk pertemuan ke-10 ini kita fokus utamanya adalah ada pada diagnosis edukasional dan perilaku. Ya. Fokus ke itu. Nah, yang di dalamnya itu ada faktor predisposisi, pemungkin dan penguat. Ketiga-tiganya ini itu adalah diperlukan dalam proses perencanaan promosi kesehatan. Ya, sebelum merencanakan proses promosi kesehatan, kita harus menganalisis apa? Ketiga faktor itu tadi, ya. Sebelum ke intervensi. Bisa dilanjutkan? Nah, ya. Jadi 3 kelompok faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan, ya. Predisposisi, pemungkin dan penguat. Predisposisi terdiri dari pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai dan persepsi. Kalau yang faktor pemungkin itu ada akses layanan, fasilitas, biaya, sumber daya dan keterampilan. Kemudian kalau faktor penguat, nah itu ada keluarga, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, teman sebaya. Nah, jadi faktor penguat ini adalah dukungan, ada dukungan dari keluarga, teman dan lain sebagainya. Dukungan untuk berperilaku sehat. Nah, jadi intinya ketiga faktor ini adalah cara praktis untuk mendiagnosis penyebab perilaku sebelum menyusun intervensi. Nah, harus paham dulu ketiga faktor ini. Sehingga intervensinya itu pas sesuai dengan kehendak masyarakat yang diinginkan. Ya, oke. Next. Sekarang kita bahas mengenai faktor predisposisi. Apa itu faktor predisposisi? Jadi faktor predisposisi adalah faktor internal yang membuat seseorang cenderung menerima atau menolak perilaku sehat yang ada pada diri seseorang itu. Jadi ada pengetahuan, sikap, kepercayaan dan persepsi. Ya. Nah, coba sekarang saya ingin bertanya. Sebutkan mitos kesehatan yang sering muncul terkait dengan penggunaan obat. Siapa yang paham? Silakan Nabila. Masyarakat tidak paham dengan resistensi antibiotik. Oke, masyarakat tidak paham tentang resistensi antibiotik. Berarti masuk di faktor predisposisi yang tingkat pengetahuan. Jadi kita intervensinya nanti berkaitan dengan pengetahuannya mereka tentang resistensi antibiotik. Nah, sekarang yang kedua adalah faktor pemungkin. Nah, faktor pemungkin ini ada 4. Pertama, akses layanan, fasilitas dan sarana, biaya dan keterampilan. Ya. Jadi, orang bisa saja sudah tahu dan mau berubah. Jadi, predisposisinya sudah bagus semuanya nih. Ya. Orang bisa sudah tahu dan mau berubah. Tetapi akan gagal jika hambatan praktis ini terlalu besar. Ya. Jadi faktor pemungkinnya atau hambatan praktis ini terlalu besar. Jadi harus saling berkaitan antara predisposisi, pemungkin dan penguat. Oke, next. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor penguat. Nah, faktor penguat ini lebih kepada dukungan, baik itu dukungan dari keluarga, teman sebaya, tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat. Ya. Karena apa? Karena faktor penguat ini sering menentukan apakah perubahan perilaku dapat bertahan setelah edukasi awal selesai. Jadi sekali lagi semuanya harus ada kaitannya.
mulai dari faktor predisposisi, pemungkin dan penguat. Ya, seperti itu. Jadi harus ada dukungan, ya. Kemudian next. Nah, sekarang saya punya soal di sini terkait dengan aplikasi pada kefarmasian. Jadi minum obat sampai habis. Nah, coba sekarang dari soal sudah saya tentukan predisposisinya, pemungkinnya dan penguatnya. Sekarang coba tentukan mana faktor predisposisinya, mana faktor pemungkinnya dan faktor penguatnya sesuai dengan masalah yang sudah ditemukan dari ketiga faktor itu. Silakan, siapa yang tahu? Ya, silakan dibaca dulu. Bisa langsung jawab, silakan. Untuk faktor predisposisi itu Ya. ada konseling singkat tentang resiko. Oke. Dan pemungkin ada perjelas etiket. Sedangkan Ya. penguat ada libatkan keluarga. Nah, oke, sudah benar. Tepuk tangan dulu buat Dimas. Yaki ya. Oke. Next. Nah, sekarang yang terakhir ini ada studi kasus ya. Di situ sudah ada soalnya. Soalnya adalah pasien hipertensi tidak rutin minum obat karena merasa tidak bergejala, jarak fasilitas jauh dan keluarga tidak mengingatkan. Coba sekarang kita bahas di setiap bangku ya, anggap saja ini adalah tiap kelompok. Silakan bahas yang pertama petakan ketiga faktor itu tadi, kemudian yang kedua rencanakan faktor intervensi. Silakan, siapa yang mau maju ke depan? Kelompoknya siapa? Kelompok saya, Pak. Oke, silakan Dini maju ke depan sama Bayu ya. Silakan tentukan dulu ketiga faktor. Ketiga faktornya. Silakan. Baik, untuk yang pertama itu peta faktor predisposisi, yaitu pasien hipertensi tidak rutin minum obat karena merasa tidak bergejala. Oke, pemungkinnya? Untuk faktor pemungkin yaitu jarak fasilitas jauh. Oke, betul. Faktor penguatnya yaitu keluarga tidak mengingatkan. Oke, betul. Nah, sekarang silakan Bayu jelaskan tentang intervensi promosi kesehatan dari setiap faktor. Yaitu yang faktor pertama, faktor predisposisi, yaitu dengan mengedukasi pasien mengenai penyakit hipertensi. Oke, betul. Yaitu faktor pemungkin, yaitu dengan mengadakan pelaksanaan kegiatan posyandu lansia di setiap desa. Oke, Dan ya. faktor penguat, yaitu dengan cara keluarga pasien juga diberikan edukasi mengenai hipertensi supaya menjadi pengingat minum obat. Oke, ya, jawabannya tepat. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Dini dan Bayu. Silakan kembali ke tempat. Nah, jadi intinya ya, sebelum kita melakukan intervensi, kita harus paham dulu mana faktor predisposisinya masalahnya, mana faktor penguatnya, mana faktor pemungkinnya, sehingga sesuai dengan kehendak masyarakat. Nah, oke. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah rujukan dan penutup dari pertemuan atau materi ke-10 ini. Jadi ada beberapa rujukan buku yang bisa kalian beli atau dapatkan, bisa kalian baca di perpustakaan, begitu ya. Nah, jadi intinya pesan kuncinya adalah perubahan perilaku efektif dimulai dari diagnosis faktor predisposisi, pemungkin dan penguat, bukan dari edukasi umum semata. Ya. Sekian, terima kasih dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.